aja. Benar banget. Dan ini dia kita bakal melihat apakah akan terjadi clutch-clutch perebutan-perebutan vehicle karena tadi juga seperti itu konsepnya ketika garis vehicle di scraping-scraping area. Oh, dan kali ini malah pental. Tadi ke bagian kiri, kali ini pental ke bagian kanan. Ini menarik banget sih circle-nya sih. Jarang-jarang gue ngelihat circle Miramar seperti ini. Soalnya itu kiri banget, kanan banget. Kanan banget, Kanan betul. banget. Ya kayak gue gak bisa bedain kiri sama kanan. Kenapa hari ini lu, Jel? Kenapa hari ini? Yang bisa dibilang hari ini belum menunjukkan performance terbaik mereka. Bakal tetap seperti biasa, stick with Pekado. Bakal looting aja di Pekado. Belum ada kontender-kontender juga. Dan sementara itu di Los Leones bakal seperti yang tadi-tadi sudah terjadi juga. Ada Voin, ada Onyx yang bakal sharing kota ya. Betul, tapi balik lagi untuk di LL mode sharing juga cukup aman ya. Tidak ada terlalu banyak bangunan yang berdempetan, kalaupun dibagi 4 tim. Masih ada jarak-jaraknya lah. Ada, 4 kayaknya sempit deh. 3 Empat lah sempit, Flo ya. 3. Tapi 3 kalau lah. kita kali lihat yang berdempetan ada, tapi beda kota. Impala, Oh. Evos dan juga GD berdempetan bahkan bersebelahan. Cukup berdekatan, tapi kita pindah kali ini juga ada BFD yang sedang rotasi di mana tim 21 yang lagi rotasi juga menuju ke area HDP. Bener banget. Ini Miramar kedua dan ini juga kedua kalinya gue ngelihat Bonafide mau nggak mau harus rotasi jauh untuk mencapai drop zone atau looting area mereka pertama kali. Karena looting area mereka itu berada di sekitar dekat dengan Tierra, Bronca, di Cruz de Val ya. Cruz del Val mereka. Mm-mm. Mereka cukup jauh untuk rotasi dan kayaknya mereka mengambil kendaraan mungkin di bagian daerah Pekado. Lalu mereka kebut ke arah Cruz del Val. Yes. Tapi kalau kita perhatikan sekarang juga di daerah tim G dan juga tim EVOS sudah berdekatan, sudah bersebelahan. Sudah saling melihat dan saling ngelok kali di daerah kota Impala. Bener banget, karena ini Impala juga menjadi perebutan antara dua tim ini, EVOS dan Genesis Dogma. Ketika mereka scrim pun mereka tetap selalu fight. Scrim pun mereka tetap selalu fight juga di sini. Layaknya seperti 69 dan juga Dewa United yang memperebutkan Pochinki. Tadi lo bilang apa? Impala Boy. Yes, kita bakal lihat kali ini juga dari BOI kali ini Battle of Impala. Siapa yang bakal memenangkan pertempuran kali ini. Ini baik lagi sih, gue demennya awal musim. Itu fight-fight kayak gini nih. Fight-fight yang mungkin kita bakal lebih jarang lihat menuju akhir season. Betul, karena masih awal jadi masih ada kesempatan juga untuk melakukan gambling istilahnya. Masih rela lah kalau misalkan harus kehilangan poin di awal-awal. Dan ini juga bisa dibilang perebutan pride ya. Seperti tadi juga di area bootcamp, Morp sama BTR ternyata masih kekeh, masih gontok-gontokan juga untuk bisa berupaya mendapatkan bootcamp. Bahkan dari EVOS, GD juga sadar, mereka sadar satu sama lain kalau misalkan mereka tuh nggak sendirian. Karena bisa dilihat mereka tuh udah di dalam kempon aja nungguin sampai ada yang blunder lewat kelihatan di take down. Betul. Kita bakal lihat sih kali ini ya dari beberapa tim juga mereka ketika fight di kota mereka itu jarang ada fight yang benar-benar habis. Yap. Selama ini dari tim DU dan juga tim 69, sekarang juga GD dan juga EVOS, fight itu cuma saling ngelock lalu cabut pelan-pelan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Berarti yang habis-habisan itu cuma tadi BTR sama Morp ya? Iya. Di awal-awal. Itu doang yang bener-bener fight sampai kelar gitu kan. Yang lain tuh fight pick off cabut ataupun nggak pick off sama sekali cabut gitu. Ya benar-benar. Gue setuju juga dengan flow seperti itu. Dan kameranya udah mulai bergeser juga ke arah Skylight Gaming. Tadi juga sempat dibahas sama Pasta. Skylight memang belum terlihat juga untuk taringnya di hari ini. Masih bermain belum terlalu maksimal. Apakah nanti di Miramar bakal ada tim lain yang mendapatkan WWCD? Double point di Erangel. Lalu tadi Miramar dan juga Sunhawk, Aura. Kali ini kita bakal lihat nih apakah akan ada tim yang bisa memecahkan dominasi dua tim ini atau mungkin dari kedua tim Voin juga Aura bakal WWCD lagi. Berarti yang kemungkinan bisa harusnya nih kalau mau triple ya Voin sih karena Voin masih bermain. Aura istirahat gitu. Ya kita bakal melihatlah seperti apa. Dan kali ini juga Eagle mereka melakukan split. Kalau misalkan season ini ya Flo ya, menurut lu bener gak? Lebih banyak tim yang berani melakukan split? Betul, jauh lebih berani sih dan kelihatan banget tim-tim sudah mulai pede untuk bermain dengan gaya yang gak tubruk-tubrukan. Lebih ke jaga posisi, menghold area, scouting pun udah bukan cuma satu orang yang scouting, tapi semua player bisa scouting sekarang. Bisa buka jalan, cari informasi. Jadi memang terlihat sih perkembangan semua pemain pun
pesat banget dari season ke season. Bener, dan gak cuman player-player dari Liga PMPL ini, player-player pendatang baru pun gak kalah kerennya gitu loh. Mereka bisa nyeimbangin player-player yang bisa dibilang udah tier-tier 1 ya kan. Betul. Kayak Genesis Dogma bisa dilihat dengan tadi mereka stabil di hashtag 2 di Miramar dan Sanhok. Yes, yang kita bakal lihat kan juga dari tim Morpheus sudah berdekatan dengan tim BTR tapi tidak sampai engage dengan fight dengan tim BTR-nya. Sedangkan dari seorang Zabro bakal coba kabur, tapi ternyata depannya tim BTR setelah lewatin Morph ada tim Onyx yang langsung memotong pergerakan mereka. Yes, Ryzen sudah mulai tertangkap, bahkan kali ini dari Liquid akan berusaha untuk melakukan counter ke depan sana dan first blood jatuh ke tangan Onyx Bintang. Yes, kali ini kill pertama masuk untuk tim Onyx menuju ke arah Ryzen. Lagi-lagi BTR pada game awal ini ada yang ke pick off dan menjadi satu pukulan cukup berat bagi tim BTR kehilangan Ryzen di awal permainan. Bener banget, apalagi Ryzen tuh terkenal dengan tukang pukulnya BTR ya. Betul, tapi ternyata tabrakan lagi antara Morph dan juga tim Onyx. Dan mungkin BTR bakal join the fight juga kali ini, dimana kita bakal dari tim Morph. Zabro sudah mempalang jalan dengan kendaraannya, spray dengan UMP cuma belum menemukan targetnya. Yes, betul sekali, bahkan kali ini masih berusaha untuk mencari celah dari Zabro, sudah digunakan smoke setup, tapi Hoki terkena tembakan-tembakan panas juga dari sisi lain. Hati-hati ya, ini rumah dewa memang sebuah kompon tapi terbuka banget, bisa kelihatan dari sisi-sisi lain. Betul, mereka perlu berhati-hati jangan sampai ke overpick dan malah ketangkep oleh tim BTR yang berada di jarak jauh. Dan lemparan bom dari seorang Raffi mendapatkan satu anggota dari tim Morph kali ini, di mana Zabrol akan tertumbang dan bahkan Summer juga dipulangkan ke arah lobby. Wow, ini nggak bagus banget buat Morph, soalnya posisinya bisa kebuka juga dari arah BTR, tadi bisa nge-pick, tadi BTR pun berhasil untuk mendapatkan satu knockdown atas Morph, tapi kali ini dari Raffi bakal langsung melakukan rush, spray down dengan red dot saat melihat ada satu player di depan sana. Hoki nampaknya tidak, Hoki kali ini sudah mulai tertangkap. Last man standing dari Takanome pun harus dipulangkan kali ini Morph oleh Onyx Esports. Yes, what a nice fight dari tim Onyx, benar-benar clean menumbangkan lawannya. Dan kita bakal ke ini juga dari tim 21 cukup berdekatan dengan tim Takai kali ini ya. Berhadapan cuma belum saling melihat, tapi Banyu tampaknya cukup open, akan ditembak, akan di-spray, cuma belum sampai tertangkap. Malah Chisun yang tertumbangkan oleh seorang Kin kali ini. Yes, betul sekali, Chisun kayaknya udah bakal sulit juga kalau mau di-revive atau diselamatkan. Bahkan posisi dari 21 ini diacak-acak sama Takai. Udah jauh-jauhan banget, Boong ada di belakang, Chisun di tengah. Bahkan tadi ada satu player lagi dari 21 yang berhasil untuk kabur dari visionnya Takai. Betul, tapi kita bakal ke ini dengan Chisun yang kenok. Akankah dia bisa berhasil diselamatkan? Karena Zai sudah mulai naik ke atas gunung dan sudah mulai coba untuk nge-pressure tim 21 dari atas high ground. Betul, mobil cicak. Mobil cicak kali ini tampaknya. recall memori. Di dua gunung yang berbeda. Betul. Ternyata tidak hanya satu, tapi 2 gunung yang bisa digunakan sebagai cicakar. Banyak sebenarnya, Jel. Cuma kita yang belum explore aja. Benar, tapi kalau mereka mah udah pasti explore banyak ya, Flo ya? Betul, nyobain semua mereka. Udah nyobain, aduhai, nampaknya Chisun bakal langsung di end di depan sana. Dan Boong bakal kesulitan juga, split jauh sama temennya. Wah, lumayan berbahaya nih, lumayan jauh ya jarak mereka menuju ke ini ya, ke teman-temannya mereka. Yes. Karena kali ini kita bakal lihat dari Boong cukup terpisah oleh 2 anggota lainnya, tapi Boong belum menyerah. Masih coba terlempar bom dan hampir bahkan menumbangkan seorang Zai dan meledakkan bomnya. Betul sekali, tapi hampir tidaklah cukup seperti kata lu, Flo ya kan? Betul. Tidaklah cukup, bahkan hanya splash damage aja yang masuk ke tubuh Zai. Ini bakal sulit sih kalau misalkan Boong berusaha untuk fight dengan Takai. Mungkin lebih ke arah kayak granatnya itu buat pengusiran aja. Supaya Boong nggak terus-menerus di keep sama player-player Takai. Betul, cuma untuk coba mengusir ataupun memberikan damage kepada lawan. Tapi sekarang kita berpindah ke arah Eagle 365 yang sedang melakukan rotasi juga dengan bagi yang cukup berasap oleh seorang Audrey. Cukup berbahaya tapi masih bisa digunakan untuk rotasi. Harusnya jarak mereka lumayan jauh ya, mengingat mereka vehicle berasap di Miramar itu resikonya tinggi banget. Karena open ya, ketika lu melakukan rotasi itu misalkan sekali ketembak itu gampang banget buat meledak. Dan kita juga bakal melihat dari Boom gak bakal berlama-lama stay di sini. 800 meter PR mereka harus dilakukan. Boom juga belum terlihat terlalu ganas ya hari ini ya, Flo ya? Betul, belum terlihat terlalu ganas. Tapi kita lihat kali ini Takai tampaknya pengen coba untuk clearing seorang Boong. Spray down ke bawah dan Boong tertangkap dan akan akhirnya dipulangkan ke arah lobby. Yes, betul. Teman-temannya Boong ada Banyu dan harusnya ada satu lagi deh. Dia masih ada 2 orang kan ya? Ada Banyu dan juga Jughead kayaknya. Oke, mereka juga posisi jauh. Tadi sempat kelihatan sebelumnya di map ada di Junkyard. Ya bakal dibiarin begitu aja, nggak bakal ada usaha untuk balas dendam. Sementara itu bergeser lagi ke Impala. Ada tamu baru dari EVOS dan GD. Ini ada Boom Esports yang sudah mulai mendekat.
Betul, tampak Hijrah salah jalan, pengen balik ke teman-temannya tapi bisa menjadi korban dari KF. Dia melakukan spray down ke arah lawan, tapi malah kan Invoker yang tertumbangkan trading dengan seorang Microboy, 1-for-1 trade. Dan mungkin bisa jadi korban bom KF kali ini. Betul sekali, masih berusaha untuk melakukan spray ke arah depan. Ikier bakal akan tertangkap dengan sangat mudah karena itu open banget. Nggak ada covering sama sekali. Ini blunder sih menurut gue untuk Boom. Betul, ini cukup blunder ya dari tim Boom. Karena kali ini kita bakal lihat dari tim EVOS malah mendapatkan kill atas trading yang mereka lakukan. Dan kita bakal lihat Boom juga dalam posisi yang tidak terlalu baik karena mereka perlu pindah posisi dan menghindari fight dan menuju ke arah open field aja. Yes, betul sekali. Untung masih ada satu mobil Mirado yang diselamatkan, bisa dipakai untuk kabur dan ngacir dari area Impala itu sendiri. Ya, Nichil pun dalam posisi knock akan sedikit sulit untuk diselamatkan ya. Karena kita bakal lihat dari Booms juga jaraknya cukup jauh. Redface juga sudah melock areanya. Jadi kita bakal lihat Nichil mungkin bleeding out pelan-pelan. Betul sekali. Padahal sebelumnya kita lihat EVOS tuh 2 player ya ke knockout ya. Betul. Tapi kayaknya masih bisa berhasil untuk di revive. Redface jauh banget posisinya. Betul, dia sedikit bisa dibilang ngeflank ya. Dimana dia mendapatkan seorang Nichil dan kali ini malah GD tertahan oleh Redface. Oke, ini menarik sekali ya positioning dari EVOS. Bahkan kali ini ada yang kebakar, Redface. Oh, no healing? Oh my god, ini malah petaka banget, nggak ada healing. Blue Zone udah menyelimuti, ya kalau misalkan nggak ada healing kena Blue Zone, ya tetap aja cilaka gitu kan. Betul, ini bahaya banget karena Redface kali ini bakal coba untuk mencari healing-healingan bench-bench sisa, tapi tampaknya belum menemukannya kali ini ya. Redface tampaknya akan termakan oleh Blue Zone kalau dia tidak mendapatkan healing sedikit pun kali ini. Dan tampaknya masih ada bandage sedikit yang menyelamatkan dia, cuma berapa banyak yang dimiliki. Betul sekali. Dan kayaknya udah nggak bisa sih, Playzone-nya udah berhasil untuk menumbangkan Redface. Yes, tinggal menyisakan 3 anggota GD dan juga 3 anggota EVOS. Tapi what a nice spray down dari seorang Microboy. Menumbangkan lawannya dan kali ini dari tim GD tinggal menyisakan 2 member lagi. Wow, ternyata EVOS bergerak nggak terlalu jauh dari Genesis Dogma. Mereka tetap berusaha untuk nge-lock positioning dari Genesis Dogma dan kali ini dari Daybot akan berusaha untuk menyelamatkan Star. Sementara itu ternyata ada Eagle 365 juga di sekitar mereka yang udah mulai melakukan rotasi menuju ke arah circle. Betul, dan kita bakal lihat juga dari tim victim sudah mulai fight dengan tim Boom dan Boom tampaknya dipulangkan ke lobby kayaknya temannya atau masih menyisakan player ya? Ada masih Hijrah. Masih ada Last Hijrah. player standing Hijrah. Betul sekali, last player standing Hijrah kali ini apakah bisa selamat karena mobilnya juga udah nggak bisa diselamatin dan bahkan dari victim pun akan kedatangan tamu baru. Ada Onyx di sekitaran mereka, ada di lower ground. Misery akan berusaha untuk melakukan boosting terlebih dahulu sebelum aman. Hijrah aman, cuman PR-nya nggak ada mobil. Betul, dia perlu berlari dan perlu menjadi ninja nih untuk menghindari vision dari lawan-lawannya. Bener banget, karena ini open field ya Flo ya. Open field banget, bener-bener open field banget. Ya lu lari-lari di open field, ketangkep satu mata sama pro player aja udah meninggoy pasti. Karena gampang banget, pro player itu matanya udah kayak mata elang gitu. Mata elang, bener-bener bisa melihat semua pergerakan lawan-lawannya mereka. Yes, betul sekali. Dan kali ini kayak bakal terjadi fight juga antara Takai dengan Dewa United di area open field. Kali ini sudah mulai melakukan setup smoke. Hadis akan sedikit mundur untuk dilakukan revive, tapi Uni udah mulai melock ke arah depan. Ada Argenta terspot, berusaha untuk diberikan pressure terus-menerus supaya Argenta tidak bisa bergerak terlalu luas. Ya, kita bakal lihat dari tim DU juga sudah menjaga perbukitan mereka, di mana depan mereka perlu di-clear kalau mereka pengen menguasai seluruh daerah perbukitan. Betul. Tapi Hades dan kawan-kawan tampaknya akan sedikit tarik mundur, mungkin mendekati compound kali ini ya. Bisa jadi. Karena Takai juga udah tersisa 3 player ya? Apa masih 4? Oh masih 4. Masih 4 kok kali ini. Okay. Tapi kita bakal lihat sisi di 21 dan juga Onyx. Tampaknya Bintang ter-take down juga kali ini. Belum sampai dipulangkan ke arah lobby, baru knock aja. Takai sudah masuk dalam compound. Onyx juga lagi rebutan compound dengan tim 21. Tapi Onyx memiliki 3 anggota yang berada di high ground. Betul sekali. Posisi dari Bintang agak cukup jauh, agak sedikit sulit. Kalau misalkan mau diselamatkan harus bisa nge-take down salah satu player dari 21 dulu. Supaya bisa ada yang gerak ke arah Ken. Yes, kita bakal lihat Nick pelan-pelan mulai menghidap ke bagian bawah, cuma belum melontarkan tembak-tembakan. Masih mencek kiri dan kanan, memastikan bahwa angle-angle mereka kosong. Tapi Nick dengan jaraknya sangat jauh, coba menembak ke arah tim DU, cuma belum sampai connect peluru-pelurunya. Ini kalau misalkan mau nyelamatin Bintang, ada EVOS di belakang. Di samping tadi ada Dewa. Yeah. Di rumah ada 21. Gue rasa paling bener tinggalin dulu, abaikan dulu, fokus jaga area dulu. Tapi tampaknya Parpang dikirim untuk coba menyelamatkan seorang Bintang kali ini. Oke, udah berusaha untuk menyelamatkan dengan mobilnya tadi udah mulai mendekat juga ke arah Bintang. Tapi kali ini dari EVOS sedikit tertahan juga. Mereka tahu di depan sana ada player-player lain. Gak mau terlalu gegabah, gak mau terlalu dekat juga. Supaya seenggaknya bisa dapetin timing momentum untuk menjadi orang ketiga. Kita bakal lihat lah apakah itu bisa berhasil atau enggak. Karena Onyx sekarang digempur juga oleh tim EVOS. Dan terpisah 2-2 ya. 2 di high ground, 2 di low ground. Tapi kan mereka menahan gempuran dari tim EVOS yang mau gak mau harus maju. Benar. Dia mau gak mau harus maju karena mereka di pinggiran circle banget kan.
Dan kali ini juga kita udah mulai melihat ada beberapa letupan-letupan granat juga yang mulai dilemparkan oleh Onyx Raffi tadi. Bahkan Nick berhasil untuk mendapatkan EVOS Red Phase terbuka di depan sana KF, tapi ternyata berhasil untuk menutup angle shot dari Raffi. Semakin panas nampaknya Miramar kali ini, apalagi di belakang sana ada Void dan Dewa United juga yang sedang bertempur. Yes, kita bakal lihat juga tim Onyx pelan-pelan sudah mulai nge-pressure pergerakan dari tim EVOS, menahan mereka di ujung zona, tidak membiarkan mereka maju lebih ke depan lagi. Dan ini masih di luar jangkau, masih masuk jangkauan bom. Bisa lempar bom, cuma karena areanya Onyx sangat jauh, risky kalau mereka lempar bom. Takutnya nggak kena malah buang utility. Betul sekali, jadi semuanya itu harus diperhitungkan ya, nggak bisa asal-asalan, yaudah gue lempar-lempar asal aja. At least ada gambling berapa persen kalau misalkan kena, seenggaknya bisa dapetin keuntungan. Tapi Eagle 365 will join the party dengan low health mereka, kayaknya bakal gambling juga untuk melakukan backstep terhadap EVOS. Sudah mulai turun ke arah lower ground kali ini, Just Space malah yang tertangkap oleh Victim. Ada tim lain di sekitar Eagle. Betul, ini udah bener-bener fight di ujung zona banget. Bener-bener mereka, Onyx masih utuh dengan 4 anggota mereka dan masih bertahan. Dimana EVOS malah diganggu Eagle 365 juga kali ini ya. Yes, betul banget. Bahkan Onyx sudah mengumpulkan 5 kill point sejauh ini. Kill paling banyak ya masih dipegang oleh Onyx selama 17 menit waktu berjalan. Circle pun sudah mulai pelan-pelan mengecil kembali. Ini Eagle harus bisa ngebersihin EVOS. Tapi kalau misalkan ngebersihin EVOS, di depan masih ada Onyx. Betul, Onyx yang paling menguntungkan sih menurut gua di posisi kali ini ya. Kita bakal lihat dari tim Onyx masih menahan gempuran lawan. Tidak bergerak terlalu banyak, lebih ke fokus stand ground mereka dan tidak membiarkan musuh bergerak. Yes, betul sekali. Di sisi lain juga ternyata RRQ fight dengan Skylash sudah terjadi. Banyak sekali peluru-peluru panas dari bintang menuju ke arah EVOS. Kayaknya sudah mulai tertekan juga EVOS kali ini. Di sisi lain Eagle juga berusaha untuk membersihkan sisi kanannya. Ada Victim tapi ternyata counter shoot langsung menumbangkan Belvaimba. Betul, kali kita bakal kayak ini ternyata fight di ujung zona tidak terlalu baik untuk kedua tim ini ya. Karena dua-duanya kehilangan anggota mereka banyak-banyokan juga. Dan EVOS tinggal 2 member yang masih aktif, Red Phase dan juga KF. Betul. Sedangkan Onyx utuh semua. Itu dia, Onyx berada di posisi paling prima sih untuk sementara waktu. Dan ini tinggal gimana caranya EVOS bisa nggak nyulik satu persatu player dari Onyx. Betul, dari Red Phase masih menghold angle dengan satu Zidia tapi tidak bisa menahan sakitnya gempuran tembakan dari seorang bintang. Kita bakal tinggal KF yang tersisa masih menahan posisi dia, masih coba untuk menghold gempuran dari tim Onyx yang terus bertubi-tubi datang dan akhirnya memulangkan tim EVOS. Wow, 8 kill. Betul, 8 kill dikantongin oleh Onyx dan EVOS malah harus pulang begitu cepat. Tapi kali ini dari Eagle 365 akan berusaha untuk menembus barikade dari Onyx dan kita bakal melihat mereka tadi sebelumnya udah berhasil di knock out sama Victim. Tapi ini Victim udah mulai bergerak juga. Tadi udah pakai mobil sama baginya, udah mulai mendekat. Kali ini Audrey malah harus tertangkap. Yes, dan zona pun pindah menuju ke arah center. Mengedonat kali ini membuat banyak banget tim di pojok zona harus pindah posisi. Dan ini dia tim 13 kali ini Bonafide harus pulang dengan jumlah kill 1 tadi ya. Benar. Ini Onyx pilihannya fight atau cabut ke circle sih. Soalnya kalau misalkan dia fight pun gambling gak sih? Dengan Victim kali ini ya? Dengan Victim. Dan depan mereka sudah tim yang menunggu juga. Itu dia, kalau misalkan dia selamat dari sini ke dalam udah bonyok. Udah susah juga mau nembus ke dalam circle. Nah, betul, kita bakal ini lihat. PR untuk banyak tim sih. Iya, itu dia. Dan kita bakal ngeliat lah gimana caranya Onyx akan berusaha untuk melanjut sampai ke circle berikutnya. Tapi karena Misery udah mulai nge-spot lagi dengan kali 3-nya, masih sedikit ragu-ragu. Akhirnya Fredown Raffi pun tertangkap oleh Misery. Kali ini adalah chance yang sangat baik untuk melakukan fight. Tapi ternyata Audrey pun tertangkap oleh Nick. Onyx harus ngejaga 2 sisi. Betul. Victim masih kuat banget dengan 4 anggota mereka bisa pelan-pelan nge-push ke arah Onyx untuk nge-clear 2 tim sekaligus. Bener. Dan kita lihat kayaknya Victim gak mau kehilangan momentum, langsung Rocky aja tabrak ya. Langsung tabrak dan kali ini Onyx udah mulai bonyok-bonyokan. First aid demi first aid udah mulai disuntikan. Victim masih try hard banget supaya bisa dapetin seenggaknya satu persatu lah kill dari Onyx atau nggak Eagle gitu. Dan Misery masih terus melontarkan tembakan panas menuju ke arah lawannya. Audrey dengan Raffi masih saling ngelok juga di balik asap. Audrey coba untuk berliku-liku mencari posisi yang lebih aman. Dan kita bakal lihat kayaknya Audrey coba menuju ke arah Raffi yang lagi nge-prone dan ke-knock juga kali ini. Yes, betul sekali Onyx. Udah banyak sekali peluru yang masuk ke mereka. Ini bakal sulit. Nick berarti last man standing. Bakal clutch dengan Audrey dulu spot. Tapi sedikit ragu-ragu dari Audrey. Kayaknya bakal berusaha untuk berdansa-dansa. Sedikit ke belakang. Ada Ken gak berhasil untuk melakukan backstep. Nick last man standing. Fredown ke arah depan. Tapi ternyata Nick masih bisa melakukan counter. Udah mulai naik ke atas. Tapi Just Space masih harus melakukan fight dengan tim lain.
dan Blue Zone-nya pun mendapatkan tim dari Eagle 365. Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya juga di mana dari tim Void juga mulai terpantau. Kali ini Victim juga tinggal 3 member mereka yang bertahan. Depan mereka ada 21 yang masih menahan compound dengan 2 anggota mereka. Sulit ya kalau di luar zona begitu. Udah Blue Zone-nya sakit ya kan, mau gerak kiri salah, kanan salah. Dan kayaknya yang paling enak sementara waktu ini tim-tim yang udah dapetin high ground, nggak ada yang gangguin, tinggal nungguin aja. Yang penting dikontrol aja gitu areanya. Betul, emang enak banget sih. Tapi kita perhatikan sana juga tinggal 8 tim yang tersisa kali ini. Dan kita bakal lihat tim-tim yang bertahan, cukup banyak yang udah pincang. Yang masih bertahan dengan utuh adalah Takai dan juga tim Aero. Wow, Aero dari tadi nggak ke spot ya Flo ya? Nggak ke spot mereka, sama sekali nggak terpantau. Nggak ke spot, berarti mereka bagus banget untuk melakukan rotasi, menghindari tim-tim lain supaya bisa dapetin circle terakhirnya itu sendiri. Bahkan kali ini kalau kita lihat, Bigetron juga udah dikembalikan ya? Udah ditumbangkan kali ini. Oke. Di posisi ke-7 kali ini ya. Oke, 6 tim tersisa dengan Takai yang masih lengkap, sudah mendapatkan touchdown juga ke pinggiran circle dan ini dia Dewa. Oh belum dapetin touchdown ke dalam circle. Mereka punya PR untuk menghentaskan Dewa United terlebih dahulu. Yes, kita bakal lihat juga dari tim DU pelan-pelan menahan posisi mereka, tapi Takai dengan 4 anggota mereka memiliki keunggulan dalam jumlah player kali ini. Zai mulai ngokang bom melempar ke depan, tapi Kin dalam posisi knock membuat jumlah mereka kembali imbang dengan tim DU. Tapi Oki knock juga kali ini dan kali ini lumayan berbahaya bagi tim DU karena mereka akan terus digempur oleh tim Takai. Bener banget. Sisa 2 orang aja ya, Hands dengan Uni. Oki Ozora masih knock, kayak bakal sulit kalau mau di revive. Bahkan masih di-push terus-menerus dengan peluru-peluru dari Takai. Ada granat juga masuk ke dalam. Uni masih berusaha untuk cari timing, momentum, melakukan revive perlahan-lahan. Oke, ada timing. Takai, mungkin ini saatnya untuk Takai maju. Zai dengan Hades di depan sana juga udah mulai bergerak maju, melempar berbagai macam utilities ke arah depan. Kean memimpin barikade paling depan, tapi ternyata tidak fight. Oke. Masih ngelok doang, masih saling memantau, masih saling ngelok. Tapi Renare, apakah tidak melontarkan tembakan yang terlalu utuh kepada tim DU ya? Ya. Satu aja tadi, peluru. Cepak, mungkin ke single kali. Bisa jadi. PD-nya kan mau spray kan, tat lah, ya single dah, udah cukup ngumpet dulu. Tapi kali ini kita akan melihat Oki Ozora melakukan clutch, tidak berhasil. Malah Takai yang berhasil memulangkan Dewa United di area open field Miramar. Iya, kita bakal kayaknya juga dari tim Aero masih bertahan dengan 4 anggota mereka. Bersama dengan tim Takai juga kali ini bertahan dengan 4 anggota mereka. Sedangkan Victim dan juga Void tinggal 1 member dan sama-sama masih terkena oleh Blue Zone. Ini bakal menjadi fight panas sih antara Aero dengan Takai harusnya ya. Kalau misalkan mereka bertemu masih lengkap 4-4 nih. Tuh, kita bakal terima Aero. Pelan tapi pasti, hati-hati mereka bermain mengontrol high ground pada kali ini. Sangat tim Victim, Rocky sudah masuk ke dalam zona tapi masih bertahan dalam satu rumah. Sedangkan Asa berada tepat di ujung zona yang tidak terlihat juga oleh angle manapun. Betul, dan 4 tim ini semuanya udah touchdown ya Flo ya? Udah touchdown. Tinggal circle berikutnya yang akan menentukan, wah kemana nih? Dan siapa yang bakal harus PR atau kerja keras. Kok PR sih? Harus bekerja keras. Dan sebelumnya bakal langsung spray ke arah seorang Zai yang kenok oleh headshot kali ini. Dan kita bakal melihat dari tim Aero ya, yang tidak terpantau, yang tidak terlihat, tidak masuk ke radar semua tim lain. Kali ini sudah muncul dengan kekuatan full, tanpa kehilangan satupun member mereka masuk ke zona-zona akhir. Ya kayaknya Aerowolf bakal dengan sangat percaya diri untuk melakukan push terhadap Takai karena tadi berhasil mendapatkan 1 tapi ternyata Takai Zai juga sudah berhasil di revive. Kali ini Hades menjaga barikade juga. Renare udah memimpin pergerakan ke arah depan dan mulai terspot di depan sana. Hades hanya ngeperan aja, ada granat sebelah kiri. Mulai meledakkan Zai seorang diri juga di belakang sana tapi Hades pun gak bisa kemana-mana, sedikit kebingungan, hanya bisa bergerak tapi ternyata ada Ken melakukan backstep dari arah belakang. What a nice backstep, what a nice fly. Tapi ternyata kali ini sudah mulai terjadi bakar-bakaran juga. Potato mulai terspot di depan sana. Spauf juga berlari-lari. Tapi kayak ini bukan posisi yang bagus untuk Takai. Yes, kita bakal kayak juga dari Takai. Tampaknya tertekan juga zona. Nggak ada yang kuasai. Tapi Aero cukup mengelok pergerakan tim Takai yang tinggal menyisakan domain mereka. Malah Asa yang kali ini sangat diuntungkan dengan zona. Ya betul sekali. Voin ya. Voin bermain dengan sangat stabil loh hari ini. Sangat stabil kali ini. Kembali masuk ke dalam top 4. Pada game terakhir kita. Betul sekali. Dan ini kita melihat Kean masih berusaha untuk menjaga posisinya supaya tidak terlihat. Tapi ternyata angle-nya terhalang oleh batu, bakal melakukan fight. Tapi berhasil untuk mendapatkan 1 potato di depan sana. Argenta kali ini masih try hard terus menerus. Di depan sana tumpuk semua di belakang batu. What happened with Aerowolf? Last man standing. Arenare akan melakukan fight dengan Argenta kali ini. Dan ternyata Takai berhasil memulangkan Aerowolf. Bantengnya nyeruduk semua serigala.
Berbantengnya mengamuk langsung menemukan 4 anggota lawannya. Dan kali ini Takai yang tadi tertekan malah menekan kembali. Dan Void dan juga Takai malah menjadi 2 tim terakhir. Pada kali ini kita bakal lihat 2-on-1 Asa. Dapatkah dia mengubah keadaan? Asa, what a nice shot. Berubah ke seorang Argenta, 1-on-1 situation dengan Kin. Dapatkah Asa mengubah keadaan? Spray down cuma belum mengenai targetnya. Wow, dan itu dia akhir dari match Miramar. Winner chicken dinner untuk tim tadi Takai kali ini dengan 10 total kill di game yang terakhir bermain dengan sangat-sangat rapi. Mengubah keadaan Argenta, save the day. Wow, gila banget Takai. Bantengnya cocok ya sama cuaca panas Miramar. Betul, bantengnya mengamuk ya bener-bener ya.